Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sahifatu Sabi'atu, Sahifah yang ketujuh, nasihat yang ketujuh, suhuf yang ketujuh, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Musa. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, wahai anak Adam, I'lamu, ketahuilah, Anni lam akhluqkum abatha, sesungguhnya aku menciptakan kalian tanpa ada kesia-siaan sedikit pun. Jadi tidak ada apapun yang diciptakan oleh Allah, entah itu menyenangkan, entah itu tidak, entah itu membahagiakan, entah itu tidak, entah bisa dirasakan nikmat atau tidak. Percayalah bahwa Allah itu sedang memberikan hikmah terbesar di dalam hidup kita. Makanya rumusnya itu jangan kebanyakan ngatur Tuhan, jangan kebanyakan ngatur Allah dengan merasa bahwa rumus kita itu yang terbaik. Manusia itu bisa merencanakan lepas. Manusia itu boleh memiliki keinginan, memiliki cita-cita lepas. Tetapi percayalah bahwa karena takdir terbaik itu, ya apa yang hari ini kita jalani. Bisa jadi kalau takdirnya Bu Suci itu ternyata nonton sinetron, dia selalu ada cara mau ke sini didodoli video. Ya, pintunya dikunci, kuncinya diumpet, misalnya. Oh, ternyata takdirku penonton sinetron. Jadi ketika Allah itu menciptakan kita dengan segala kondisi yang kita jalani hari ini, percayalah Bapak Ibu, lam akhluqkum abasa, tidak ada sesuatu yang percuma, tidak ada sesuatu yang sia-sia, karena Allah sudah memberikan penegasan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang batil, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Apa yang menyedihkan panjenengan? Jangan-jangan Allah sedang menyimpan kejutan terbaik di dalam hidup kita. Jangan-jangan sesuatu yang panjenengan tidak senangi, ternyata itu hanya persoalan waktu. Allah akan memberikan kejutan suatu hal. Makanya di sini Allah menyebutkan, I'lamu anni lam akhluqkum abatha. Jadi aku tidak menciptakan kalian sesuatu yang tanpa pelajaran, tanpa hikmah, tanpa satu pelajaran berharga di dalam. Hanya bahasa ngatur pangeran itu seringkali kita merasa bahwa hitung-hitungan rumus yang kita lakukan itu terbaik. Padahal bisa jadi terbaik menurut kita, ternyata itu bukan yang terbaik menurut Allah. Nah, kira-kira kalau dibandingkan rumusnya jenengan sama rumusnya Gusti Allah itu, jenengan yakin benar mana? Yakin betul? Oh, betul pakai yakin jawabnya. Yakin mana? Yakin bahwa rumus terbaik, takdir terbaik
ya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Wala khalaqtukum salah. Dan aku juga tidak menciptakan rintangan di dalam hidup kalian. Rintangan ini maksudnya apa? Gusti Allah itu tidak pernah ngaling-ngalingi kita, menghalang-halangi keinginan kita, itu tidak pernah. Kalaupun kita, menurut bahasa kita itu terhalang, itu karena Allah sedang membelokkan kita kepada jalan yang lebih baik. Gusti, saya ingin mendapatkan A. Ternyata selalu banyak cara Allah menunda sehingga kita tidak mendapatkan A, karena Allah sedang memilihkan B di dalam hidup kita. Wala ana ghafilun amma ta'malun. Aku tidak pernah melupakan apapun yang kalian lakukan. Makanya perkara baik itu pasti membawa kebaikan. Seperti kajian sebelumnya, siapa yang menanam, maka dia yang akan memanen. Dan Allah itu tidak pernah melupakan Bapak Ibu. Kalau jenengan ingat dawuh man salaka, ya, man salaka thariqan yaltamisu fihi al-'ilm sahalallahu tariqahu ilal jannah. Barang siapa kok mau ringan datang ke majelis ilmu, ini janjinya Rasulullah. Orang dimudahkan datang ke majelis ilmu, itu pertanda bahwa dia akan dimudahkan dalam urusan masuk surga. Amin ini muantung itu. Ini sih janji Kanjeng Nabi. Kok gampang datang ke majelis ilmu? Itu berarti pertanda kita digampangkan urusan masuk surga. Kan Ibnul Jauzi itu nanti ditangkleti kali sahabati. Kula niki kok bingung dalane mlebu swarga niku priku. Akhire napa diparingi pesen. Dalane gampang mlebu swarga niku gampang dalam urusan hadir ke majelis. Rasulullah nate pesen kali para sahabatnya, wahai sahabatku, kapan kau berjalan dan di situ melihat taman surga, maka berbeloklah, bergabunglah. Lalu para sahabat tanya, loh, taman surga itu nopo Rasul? Taman surga itu adalah majelis yang di situ kalimah-kalimah Allah itu disebut, dilantunkan. Majelis yang di situ membahas tentang masalah ilmu. Percayalah Bapak Ibu, kalau Kanjeng Nabi yang sudah dawuh, Kanjeng Nabi yang sudah garansi, meskipun tidurnya jenengan ini tertunda 1,5 jam, insya Allah 1,5 jam ini nanti di hadapan Allah akan menjadi sesuatu yang sangat berarti. Makanya jenengan ketemu sah heran. Ningali kadang tiang itu kok pengajian sedure wangi, susah-susah ngoten itu. Karena mereka merasakan kedamaian bahwa oh ternyata hadir di majelis ilmu itu berkahnya itu luar biasa. Yang merasakan siapa? Yang merasakan itu. Makanya ketika Allah menyebutkan wala ana ghafilun amma ta'malun, Allah tidak pernah lupa dengan apa yang panjenengan kerjakan. Sinten sing nggawa kacang, mangke wonten totalan itu mriku. Sinten sing nggawa
Iki pupuk gadung deh. Gadung apa omping Jawa? Gadung kan ming Jawa. Sinten sing nggawa gadung? Jangan-jangan kerupuk gadung iki sing nyebabno jenengan lewat Siratal Mustaqim iku lenyer kaya lewat jalan tol Solo. Kami buat tuh kita nggawa kerupuk gadung. Oke. Wonten kacang, wonten tahu susu, wonten kek, wonten teh panas, ono sing kopi, gitu. Jadi jurusan kopi, jurusan teh, jurusan gadung, jurusan kacang. Loh, Bapak Ibu, ini loh sebenarnya yang menjadi kunci kenapa as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa tolak bala itu karena apa? Karena jangan-jangan kacang ini yang menyelamatkan hidup kita. Jangan-jangan gara-gara tumbas kacang apa sih? Kacang asin. Ya kacang kulit Pak, ini memang ada kulitnya. Pak Pur Pak tinggal kulit itu? Belum disegel. Oh belum disegel. Nanti kalau masih ada dicoba lagi Pak Pur. Jadi jangan-jangan kacang ini yang menyebabkan panjenengan itu dimudahkan jalan rezeki. Fa innakum la tanaluna ma indi illa bisabri ala ma tukrihuna fi qalabi ridhoya. Fa innakum sesungguhnya kalian la tanaluna ma indi tidak mendapatkan apapun dariku illa bisabri. Panjenengan semua itu tidak akan dapat apa-apa kecuali dikon sabar kali Gusti. Makanya nasihatnya orang Jawa itu kurang sekali. Apa itu? Nek iyo mosok ora, nek ora mosok iyo. Kalau Gusti Allah itu akan memberikan kepada kita, berarti persoalannya hanya kita mau sabar apa tidak. Ini betul. Sabarnya orang sakit, percayalah bahwa pada akhirnya Allah akan memberikan happy ending, akhir yang terbaik. Oh, ada yang akhir yang terbaik diparingi sembuh, sehat. Ada yang akhir yang terbaik ternyata meskipun sakit, gara-gara sakit ternyata teman-temannya dulu yang tidak pernah sambang akhirnya pada datang ikut besuk gara-gara lihat putrane update status ibuku sakit mohon doanya. Akhirnya nopo konco-konco yang tadinya tidak datang itu kemudian pada. Ada juga yang karena sakit biyen meh tuku apel abang ra keturutan sing nilai nggawa apel abang. Lho mboten wonten kok rencange kula Pak Rokin. Aku Mas, aku ki mangan apel abang ki pendak loro. Gitu. Arep tuku pir sing enak niku lho sing sekilo berapa itu yang harganya 40.000 itu. Wonten iki tuku dhewe kan sekilo rega 12.000, tapi karena loro ono sing nutakno 40. Lho niki hikmahe orang sakit, tapi saenak-enake wong loro ya tetep enak sehat. Panganan akeh niku sing ngentekno ya sing nggoni kan mboten. Makanya biasanya wong nunggone wong sakit niku biasanya tambah lemu. Sing loro niku tambah kuru, sing nunggone tambah lemu. Soalnya nopo? Aku pengen, tapi cangkemku pahit. Tapi kue kok lentam-lentam lah ambekan kan ngoten nggih. Ora kerasa gitu. Ora kerasa. Bener biasanya ngono. Ma, iki daripada mampu kanggo aku wae, Ma. Iki ora awet iki, Ma, kan ngoten. Ma, iki ana sing teko nggawa martabak.
Mak, martabak itu paling enak anget-anget, Mak. Ya. Ya. Bareng ngono sing loro tangi wis karek kerduse. Oke. Jadi kita itu tidak bisa dapat apa-apa dari Gusti Allah kalau tidak sabar. Sabarnya orang kecukupan di dalam hidup ini memang butuh sabar dia nyambut damel. Yang namanya kerja itu ya juga tidak langsung instan, langsung bim salah bim langsung punya. Nah ini, ya nanti yang para joko-joko ini, ya jumbuhan ini, ya Rocky Makumullah ini. Percayalah bahwa semua itu ada waktunya. Kadang saya kalau dengar curhatan mahasiswa itu pusing Pak, dulu kami itu penasaran rasanya jadi mahasiswa bagaimana. Ternyata setelah jadi mahasiswa pusing. Saya bilang kalian baru semester 1 karena kebanyakan tugas dari dosen A belum selesai, dosen B sudah belum selesai, itu sudah dosen B ngasih tugas. Sampai kos-kosan berantem sama koncone gara-gara nek adu suwi. Wis suwi nyanyi sih sano kamar mandi gitu. Begitu mlebu ke napa kelingan duwe rendeman sarung 2 minggu. Begitu diangkat berubah abu-abu. Soalnya wis kadung duwe sopir kan biasanya kan berubah warnanya. Semuanya akan ada waktunya. Maka Allah memberikan pesan kepada kita, fa innakum kalian la tanaluna, tidak mendapatkan inti apapun dariku illa bisobri, kecuali sabar ala ma tukrihuna fi tolabi ridhoi. Bisa juga dibaca ala ma takrahuna. Sama-sama bisa punya alasan tukrihuna, takrahuna. Kalau takrahuna berarti jenengan benci, kalau tukrihuna itu jenengan menimbulkan kebencian. Apa maksudnya Allah di sini? Ternyata kita memang kadang-kadang harus sabar dengan sesuatu yang justru menjadi kendala di dalam hidup kita. Oke? Makanya jangan sampai kemudian di dalam hidup itu belum saatnya tapi kita itu pengen dan sakit-sakitnya. Contoh, sing kula critakake tadi pagi pas subuhan. Kita itu mau tahajud setiap hari, kok ndak kabul-kabul. Ya memang belum saatnya dikabul-kabulkan. Kita itu sudah nabung berkali-kali tidak kesampaian apa yang kita inginkan karena memang belum kesampaian. Gitu. Makanya pertemuan 2 minggu sebelumnya saya sempat sampaikan bahwa ojo pisan-pisan kados saklaba. Kesusu dadi wong sugih, begitu dadi wong sugih boten si. Odo kesusu dadi wong pinter. Contohnya napa? Contohnya skripsi ndandakno. Ben ndang entuk S1. Tesis ndandakno. Biar segera dapat S2. Disertasi ndandakno. Biar segera dapat S3. Begitu menyandang gelar itu, ternyata isinya melompong. Wong kabeh ndandakno. Ora ngoten to. Makanya kerumitan-kerumitan di dalam hidup itu sesungguhnya adalah cara Allah menempa kesabaran agar kita segera mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nopo-nopo niku nek jenengan ridho, insya Allah niku akan berakhir baik. Wonten cerita sae sanget. Jenengan nate mireng sahabat yang wafat terakhir kali. Ngelingno zaman cerita ten pondok riyen. Asmane sinten? Sahabat yang terakhir kali meninggal itu sinten? Kalau jenengan saged jawab, mangke tambahi seneke.
Terus gerbang dan ngopo nambah imam bawa dhewe. Sinten asmanipun Abu Kilabah. Jadi Abu Kilabah niku Bapak Ibu sahabat yang terakhir kali meninggal. Beliau niku nanti ditawari jadi qadhi. Pernah ditawari menjadi hakim, tapi bukan guru. Akhirnya beliau berjalan sampai kemudian ke sebuah daerah di Mesir, Arish. Ketika sampai di Mesir, Abu Kilabah beserta putranya itu tinggal di sebuah tenda yang lusuh. Hingga suatu hari ada seorang tabi'in bernama Abdullah. Tabi'in bernama Abdullah itu pas lagi terdampar di padang pasir, dari kejauhan itu dia melihat ada tenda yang sangat lusuh. Jadi kalau jenengan nanti menikmati cerita ini, maka di dalam hidup kita hanya bisa mengatakan Gusti kula niki nambah syukur. Begitu Abdullah mendekat ke kemah yang lusuh itu, begitu masuk ternyata nopo mendapati Abu Kilabah niku dalam keadaan terbaring, matanya buta, kakinya bengkak, tangannya niku tidak bisa digerakkan, dan dari lisannya itu hanya memuji kalimat Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya Abdullah itu mendekat kepada Abu Kilabah. Nah, apa yang membuat panjenengan itu kok sampai terus-terusan mengucapkan alhamdulillah? Wong tangan tidak bisa digerakkan, kaki bengkak tidak bisa digerakkan, mata buta tidak bisa melihat. Nopo jawabin, wenteng. Saya tidak bisa melihat, tangan tidak bisa digerakkan, kaki tidak bisa digerakkan, tapi lidahku masih diringankan Allah. Bibirku bisa mengatut dan membuka menyebut nama Allah, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kamu, kata Abi Kilabah kepada Abdullah, bisa bayangin enggak? Kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, kalau bukan karena ridhonya Allah, bisa jadi saya yang tidak bisa jalan kok diterkam singa. Maka saya sudah mati hari ini dan kau tidak lagi bisa melihat aku. Maka aku masih bisa mengucapkan Allah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Dan kemana kita, alhamdulillah, ngelih ngoda bersediluk, melaku, buka kulkas ngombe susu, wareg balik mana, alhamdulillah, alhamdulillah, ngelih buka Indomie. Abu Kilabah betul tidak sakit. Indomie 2, telurnya 3. Jadi kamu bisa bayangkan Abu Kilabah yang dalam keadaan terbatas sekali, kok masih bisa-bisanya mengucapkan rasa syukur. Saya tidak bisa melihat, tidak apa-apa Gusti. Saya tidak bisa jalan, tidak apa-apa Gusti. Saya tidak bisa menggerakkan tanganku, tidak apa-apa Gusti. Tapi hatiku, lisanku masih bisa memuji namamu. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kamu bisa bayangkan, kata Abu Kilabah kepada Abdullah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, kita mau apa? Nek lautan itu sudah amber, jadi tsunami, terus betul. Makanya jangan sampai kita ini yang di BSD Village, yang di Teras Bali, yang di kompleks ini, alhamdulillah,
banjir nggak mungkin ke atas. Lu kata siapa? Oh, Gunung Pati pipis banjir kok. Ya betul. Kan dulu kan nggak pernah terbayang gunung banjir, kan Gunung Pati. Itu dia pernah banjir kok. Oh, enggak lihat YouTube jenengan. Kan pernah banjir dekat rumah itu kan banjir benar sekali padahal dataran tinggi. Kita alhamdulillah di sini kalau lihat sedulur-sedulur kita yang ada di bawah, maka syukuri. Di sini paling angin banter, kita dikasih ujian sama Allah. Singon laut, sengonya ambruk. Untungnya kita itu masih diselamatkan oleh akhirnya nopo Abu Kilabah ditawari sama Abdullah, "On Mbah, jenengan ini tidak bisa apa-apa, apa yang bisa aku bantu?" Akhirnya Abu Kilabah pesan kepada Abdullah, "Tolong carikan anakku. Karena aku itu selama di kemah ini yang menemani itu adalah anakku. Setiap waktu sholat aku diingatkan anakku. Air dikucurkan, aku diwudoni sehingga bisa wudu dan bisa sholat. Tolong carikan anakku." Akhirnya Abdullah mencari anaknya, Abi Kilabah itu. Jadi kan bisa bayangkan padang pasir. Nanti ngetos padang pasir ya Pak. Tuh, ngetos padang pasir di sini ada padang pasir di mana? Depo sini. Ya. Padang pasir. Oh, pasir kok gitu, betul padang gitu. Lampu Pak. Itu padang pasir itu sudah tidak kelihatan mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara. Akhirnya Abdullah itu nyari, di situ mendapati ada bekas tapak kaki berjalan. Diturut oleh Abdullah. Begitu sampai pagilah Abdullah karena mendapati anaknya sudah meninggal diterkam oleh seekor singa. Akhirnya nopo Abdullah ini mau menjelaskan bagaimana kepada Abi Kilabah bahwa anak yang selama ini menemani beliau itu meninggal diterkam singa. Akhirnya Abdullah itu coba ngetes Abi Kilabah. Bah, jenengan kan tahu bagaimana beratnya cobaan Nabiullah Ayub. Dulu kaya raya, habis seketika hartanya. Setelah habis hartanya, omahe ambruk, ngebrui anake, mati kabeh anaknya. Sudah itu binatang ternaknya habis semua. Sudah gitu, ketika semuanya habis, beliau menderita puluhan tahun penyakit, kulit keluar singkat set, ya, dari dalam tubuhnya. Akhirnya Abdullah bilang apa? Jenengan kan tahu cerita itu Mbak? Yo. Terus menurut jenengan, alhamdulillah itu semua karunia Allah. Nah, saya mau ngomong bakal itu, ya, saya ngomong kan bibir saya. Dan apa? Jadi saya sudah mencari putranya jenengan, tetapi saya mendapati bahwa putranya panjenengan itu meninggal diterkam singa. Alhamdulillah, berarti putraku sudah dipanggil oleh Allah. Yang punya itu Allah, aku hanya titipan. Dan tidak lama Abu Kilabah itu kemudian meninggal. Coba Bapak Ibu, kita kalau angen-angen cerita-cerita kayak begini, ternyata hidup kita ini kok enak sekali. Gimana? Jadinya jalan ke sini kalau golek kunci, starter, metik, malah sing kreatif yang balik dhuwur niku malah kutu kene iku ora usah muridno. Ora usah muridno motor, blundung Pak Pur kan blundung sampai sini. Rumahnya Pak Pur sampai sini itu bensinnya ndak kalong. Ya, ya, starter pokoknya banter sithik pateni. Sampai sini kita sehat, banyak hidangan ini dan sebagainya. Maka yuk, saya mulai dari pribadi saya ngajak jenengan semua bahwa kesulitan di dalam hidup
jangan menghalangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Fasabru ala ta'ati aisarun alaikum minas sabri ala maksiyati. Fasabru ala ta'ati, sabar dalam ketaatan kepadaku. Apa maksudnya? Selalu berbuat baik, berusaha menjadi orang baik. Aisarun alaikum, aisaru alaikum minas sabri ala maksiyati. Itu jauh lebih mudah daripada maksiat kepadaku. Jadi Bapak Ibu, kita itu sebenarnya makan halal itu jauh lebih murah. Cobi sego pecel itu nek menjadi sari berapa Bu Suci? 10.000. Terus lumpur lapindonya Mbak Ririn itu satu berapa? 3.000. Itu aja masih suka dapat bonus. Gitu? Apalagi? Dari Mas Bedi tapi jadi puding dapur Nino. Kok apa sudah tidak buka PO sekarang? Sudah tidak buka PO sibuk Mbak Nani ini. Kok sudah tidak mengudara lagi ini kan? Coba. Itu jauh lebih. Jadi makanan halal itu sebenarnya murah dibandingkan dengan makanan haram. Minuman halal itu murah. Ono aqua muncul aqua, ndak ada aqua keran aman damai sentosa. Bismillah, kan sini tidak ada kaporitnya kalau tidak salah ya. Tidak ada kaporitnya. Tapi kalau jenengan barang haram, dadak tubuh, isik delik-delik, masih was-was, gitu. Maka taat kepada Allah itu sesungguhnya ya, lebih membuat diri kita ini mudah dibandingkan dengan maksiat kepada Allah. Utruku al-mawqarim.